Halo teman-teman, perlu kalian ketahui, setiap kali kita belanja di mall, membeli laptop atau menggunakan jasa tertentu, ada pajak yang kita bayar. Pajak itu adalah PPN. Dan jika kita membeli barang mewah seperti mobil sport atau tas branded tertentu, ada tambahan pajak, yaitu PPNBM. Setelah video ini, kalian akan mampu memahami beberapa hal. Yang pertama, memahami konsep PPN. Dan yang kedua, menghitung PPN keluaran dan masukan. Dan yang ketiga, memahami mekanisme kredit pajak PPN. Dan yang keempat, menjelaskan konsep PPNBM. Apa itu PPN? PPN adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah PBN. Karakteristik PPN itu ada 4. Yang pertama adalah pajak tidak langsung. Yang kedua adalah dipungut oleh pengusaha kena pajak. Ketiga, beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir. Yang keempat, menggunakan mekanisme kredit pajak. Dan yang perlu kamu ketahui adalah bahwa tarif PPN saat ini adalah sebesar 11%. Jadi, kalau harga barang 1 juta, PPN-nya berapa ya? PPN keluaran yaitu PPN yang dipungut saat menjual barang atau jasa. Sedangkan PPN masukan yaitu PPN yang dibayar saat membeli barang atau jasa untuk kegiatan usaha. Cara menghitung PPN keluaran dan PPN masukan. Contoh kasus, PT Maju Jaya atau TKP memiliki pembelian bahan baku senilai 200 juta rupiah. Menghitung PPN masukannya, 11% dikali 200 juta, sama dengan 22 juta rupiah. Penjualan produknya senilai 500 juta rupiah. Cara menghitung PPN keluaran, 11% dikali 500 juta, sama dengan 55 juta rupiah. Menghitung pajak yang disetor, PPN keluaran dikurangi PPN masukan, sama dengan 55 juta dikurangi 22 juta, sama dengan 33 juta rupiah. Tekanan konsep value added tax atau disingkat VAT. Kenapa harga sekarang menjadi 1.110.000? Karena adanya PPN 9% itu. Nanti PPN keluaran dikreditkan dengan PPN masukan. DPP itu sendiri biasanya dibagi menjadi 4. Yang pertama harga jual, yang kedua penggantian, yang ketiga nilai impor, dan yang keempat nilai lain sesuai ketentuan. Jadi PPN sama dengan tarif dikali DPP. Apa itu PPNBM? PPNBM adalah pajak tambahan atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Tujuan PPNBM yang pertama, mengendalikan konsumsi barang mewah. Yang kedua, menciptakan keadilan pajak. Yang ketiga, menambah penerimaan negara. Karakteristik PPNBM yang pertama, hanya dipungut sekali atau di produsen atau importir. Yang kedua, tidak dapat dikreditkan. Dan yang ketiga, tarif bervariasi, misal 10%, 20%, 40%, dan seterusnya. Contoh kasus PPNBM. Mobil mewah harga 1 miliar. PPN 11% sama dengan 110 juta. PPNBM misal 20% sama dengan 200 juta. Total pajaknya 310 juta. Apakah PPNBM bisa dikreditkan seperti PPN? Jawabannya tidak. Pertanyaannya, siapa yang menanggung beban PPN? Yang kedua, apakah semua pengusaha memungut PPN? Apa sih bedanya PPN dan PPNBM? Kesimpulannya, yang pertama, PPN adalah pajak atas konsumsi BKB dan JKP. Yang kedua, tarif umum 11%. Yang ketiga, menggunakan mekanisme kredit pajak. Yang keempat, PPNBM adalah pajak tambahan atas barang mewah. Dan yang kelima, PPNBM tidak dapat dikreditkan. Sebagai mahasiswa manajemen, memahami PPN sangat penting karena hampir semua transaksi bisnis melibatkan PPN.